Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang SM, tentunya masih di channel Aris Tenaniki. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah pendaki asal Jakarta, yaitu Siti Maryam, yang sempat hilang selama 4 hari 3 malam di Gunung Rinjani, Lombok. Dia ditemukan dengan selamat meski hanya berbekal permen dan madu selama masa survival. Hilangnya Siti ini bermula saat ia meminta izin kepada teman-temannya untuk buang hajat pada Minggu sekitar pukul 10 WITA. Baiklah, tak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Saya sempat berpikir untuk membatalkan pendakian ke Gunung Rinjani. Entah apa yang saya pikirkan, tapi rasanya hati ini mengisyaratkan sesuatu yang tak pernah sampai ke otak saya. Sejenak berpikir dan bertanya pada diri sendiri, apa saya batalkan saja trip Rinjani ini? Tapi semua sudah siap, tiket pesawat sudah di-booking, pembayaran trip pun juga sudah lunas, tinggal jalan. Saya yakinkan pada diri saya untuk tetap pergi karena saya berpikir apapun yang terjadi biarlah terjadi. Semua adalah kehendak Tuhan. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berikhtiar. Kita jalani saja takdir yang sudah Allah gariskan. Tidak perlu dihindari, karena saya yakin takdir Allah tidak pernah salah. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Kamis 27 Juli 2017, hari yang sibuk. Karena pekerjaan belum juga selesai, sampai sore tiba dan akhirnya Pak Bos yang pengertian rela melanjutkan pekerjaan saya dan mengizinkan saya pergi. Segeralah saya bersiap untuk pergi. Jam 5 sore saya berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan bus Damri yang berangkat pukul 6 sore dari Pol Damri Kemayoran. 1 jam perjalanan dan saya pun tiba di bandara tepat jam 7 malam. Di sana sudah berkumpul teman-temanku. Sebagian rombongan ada yang berangkat dari Halim Perdana Kusuma lebih awal dari kami. Bahkan ada yang sudah sampai di Lombok, yaitu Yusuf. Jam menunjukkan setengah 9 malam. Saya dan teman-teman terbang menuju Lombok dan tiba jam setengah 12 malam. Kemudian kami berkumpul sambil menunggu keril kami keluar dari bagasi. Pendakian Rinjani ini diikuti oleh 25 peserta dan 3 CP atau ketua trip, yaitu MY, Arlan, dan Yusuf. Setelah semua mendapat keril masing-masing, kami menemui teman-teman yang sudah lebih dulu sampai. Kami berkumpul dan Arlan mengabsen semua peserta. Setelah semua lengkap, kami menuju ke mobil jemputan yang sudah dipesan oleh MY. Kami semua diantar menuju tempat makan ayam taliwang. Selesai makan, kami diantar ke rumah salah satu porter yang sudah di-booking untuk pendakian esok hari. Kami pun beristirahat semalam. Pagi hari pun tiba. Kami disuguhi sarapan pagi dan teh hangat untuk mengisi tenaga sebelum pendakian. Setelah semuanya selesai packing ulang dan sarapan, kami diantar menuju ke tempat untuk memulai pendakian. Kami tidak memulai pendakian dari base camp, tapi dari daerah Sembalun Bokyem. Dari sana kita dapat menghemat waktu 2 jam untuk bisa sampai di pos 1. Sebelum memulai pendakian, terlebih dahulu kami briefing, kemudian berdoa.
agar perjalanan kami berjalan dengan baik dan kami dapat kembali dengan selamat. Setelah selesai doa, kami mulai berjalan melalui jalur pendakian Sembalun. Jalur yang cukup panjang menuju pos 2, kurang lebih sekitar 4 jam. Kami dibagi 3 kelompok. Di perjalanan tiba-tiba saya lemas sekali. Masih terus berjalan lutut seakan tak ada tenaga. Akhirnya saya pun berhenti dengan beberapa teman, yaitu Maya, Bang Budi, dan Bang Fadel. Lalu saya mengolesi krim sambil dipukul-pukul dan alhamdulillah sudah lebih baik dan bisa berjalan kembali. Kami pun lanjut perjalanan. Ada beberapa orang yang memilih naik ojek untuk menuju pos 2 dengan tarif 200.000 selama 1 jam. Tepat jam setengah 2 kami sampai di pos 2. Saya bersama Om Farid, Danang, Arlan, Bisma. Kami lalu beristirahat sejenak sambil makan siang. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 3 dengan waktu tempuh sekitar 1-2 jam perjalanan. Pukul 3 sore kami sudah sampai di pos 3. Kelompok 1 dan 2 juga sudah sampai terlebih dahulu. Mereka pun sudah mendirikan tenda. Kemudian kami mendirikan tenda dan abang porter sudah memulai memasak. Tak lama makanan pun siap. Kami makan sore sambil menikmati sore sambil berfotoria. Sekedar duduk-duduk sambil bercanda. Malam pun tiba dan kami pun istirahat untuk melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Tanggal 29 Juli 2017, tepat pukul 9 pagi, kami memulai perjalanan pendakian. Laju semakin berat karena medan trek yang semakin menanjak, ditambah lagi dengan tanjakan yang dikenal dengan 7 bukit penyesalan. Tapi kenyataannya ada 9 undakan karena ada 2 bukit. Bukit yang panjang seakan tiada akhir. Mungkin karena panjang dan melelahkan, pada saat mendaki bukit ini, muka orang akan menyesal. Tapi alhamdulillah, saya tidak menyesal. Hehehe. Walaupun capek dan hampir putus asa karena tidak sampai-sampai. Pukul 4:30 sore kami camp untuk yang kedua kalinya. Di Pelawangan kami memilih lokasi yang paling dekat menuju puncak. Lokasi tempat kami camp dekat dengan sumber air, jadi tidak perlu jauh-jauh untuk mengambil air. Kami pun mendirikan tenda kembali, makan, serta foto-foto sambil menunggu malam. Hingga akhirnya malam tiba, abang porter pun sudah siapkan makanan untuk kami semua. Kami makan dan kemudian istirahat karena kita harus samit tengah malam nanti. Tapi saya dan beberapa teman masih aja ngobrol. Ada yang curhat dan bercanda hingga pukul 10 malam. Kami pun istirahat tidur dan harus bangun pukul 1:30 pagi. Pukul 2 pagi kami memulai perjalanan untuk menuju puncak yang beriringan. MY menunggu di barisan belakang dan Arlan di deretan tengah. Seperti biasa, Arlan selalu memantau saya karena dia tahu saya tidak sekuat wanita lain. Saya masih harus selalu di backup. Di jalan saya bertemu dengan Maya dan Rahid yang hampir hipo. Saya dan Rahid seperti pasien Maya karena selalu menghangatkan kami, baik dipeluk ataupun menghalangi tubuh kami dari angin yang sangat kencang dan dingin. Suhu pagi itu sekitar 10 derajat Celcius. Tanggal 30 Juli 2017, tepat pukul 8 pagi, saya, Arlan dan Maya sampai di puncak Rinjani dengan ketinggian 3726 mdpl. Kami foto-foto sampai puas, bikin video ucapan ulang tahun BPJ
#23. Sedangkan saya masih menunggu Ferdi karena berencana membuat video untuk ucapan ulang tahun juga untuk RT kami PPC #22. Setelah penantian panjang, Ferdi bersama dengan Bang Budi dan Om Farid datang. Saya dan Ferdi foto-foto dan membuat ucapan ulang tahun. Saya menitipkan jilbab dan headlamp kepada Ferdi karena tas saya kecil dan kebetulan Ferdi membawa daypack. Sedangkan HP saya ditahan oleh Arlan karena ada foto yang tidak boleh saya lihat, entah kenapa. Kami pun turun. Om Farid turun terlebih dahulu, sedangkan saya bersama Arlan, Ferdi, Bang Budi dan MY. Tapi lama-kelamaan mereka menghilang. Mereka cepat sekali, sampai saya tidak bisa mengejar. Di tengah perjalanan saya bertemu Bang Idur dan Kak Suci. Mereka istirahat sebentar dan saya menyapa mereka. Karena saya sakit perut, bukan berarti saya ingin buang air besar. Saya ingin cepat-cepat sampai ke tempat camp. Akhirnya saya bilang pada mereka, "Kak, saya duluan ya, saya sakit perut." Mereka menjawab, "Iya sok, silakan." Saya pun jalan mendahului mereka. Arlan dan Om Farid sudah tidak kelihatan dan saya berjalan sendirian. Entah mengapa saya berbelok ke arah kanan, jalur berpasir seperti sampai ke letter S. Melihat ke arah depan seakan jalan buntu, dan akhirnya saya turun ke jalur yang tidak semestinya. Saya sempat meletakkan trekking pole dan jongkong ketika hendak turun. Saya takut terpeleset karena melihat medan yang longsor. Saya sempat bertanya-tanya dalam hati, apakah ya ini jalur yang tadi pagi saya lewati? Rasanya pagi tadi tidak selongsor ini. Tapi saya tetap saja turun. Dari atas, seorang bapak berteriak, "Neng, mau kemana?" Saya pun menoleh, tapi karena jalurnya sangat longsor dan tidak memungkinkan saya tidak naik kembali, saya pun mencoba menjawab, "Saya mau ke sana," sambil menunjuk ke area camp. "Tapi lewat situ," sambil menunjuk tebing yang terlihat seperti lapangan hijau yang luas. Bapak itu beberapa kali berteriak dan dia sempat duduk mencoba untuk menuruni tebing, namun tidak jadi karena akhirnya dia kembali berdiri dan melanjutkan perjalanan. Saya terus menuruni tebing dengan pasir dan bebatuan yang sangat longsor. Beberapa kali saya terguling di atas bebatuan besar dan runcing itu. Bersyukur saya tidak terluka. Akhirnya saya melanjutkan turun dengan harapan bisa berjalan di tempat yang datar di bawah sana untuk menuju area camp. Semakin saya turun, dataran itu semakin terlihat, tapi lama sekali tak sampai-sampai. Hingga pada akhirnya saya sampai di ujung tebing itu. Ternyata jalurnya terputus oleh jurang yang cukup dalam. Saya sempat berpikir, apakah saya merupakan tumbal gunung ini? Tapi saya terus berusaha berpikir positif. Saya mencoba memanjat bibir tebing untuk berpindah ke tebing sebelahnya. Namun batu dan pasir yang terlalu rapuh untuk berpegangan. Kemudian saya lepas kedua sepatu saya agar mudah untuk memanjat bibir tebing itu. Saya letakkan satu sepatu terlebih dahulu di bibir tebing agar dinding tebing yang rapuh tidak longsor. Tapi sayangnya sepatu itu memantul dan akhirnya terjatuh ke jurang. Jika saya tetap nekat memanjat, maka bisa jadi saya juga akan jatuh ke jurang. Kemudian saya putuskan untuk naik sedikit ke tempat dinding tebing yang lebih kokoh. Beruntung, saya masih bisa berusaha merangkak naik walaupun sedikit. Kemudian saya taruh sepatu saya yang tinggal sebelah
Kemudian saya memanjat bibir tebing untuk berpindah ke tebing sebelahnya. Dan saya pun berhasil. Saya turun menuju ujung tebing, melewati semak-semak. Tapi semak-semak malah semakin tinggi. Akhirnya saya kembali naik ke tempat sebelumnya dan istirahat sambil berharap ada orang yang mencari dan bisa menemukan saya. Lama saya menunggu. Saya berpikir, apakah mungkin di sini ada orang lewat? Tapi sampai kapan? Cukup lama saya berpikir dan akhirnya saya memutuskan untuk naik ke tebing sambil mencari-cari pijakan yang tidak ada longsor sambil membawa sebelah sepatu saya. Beruntungnya kaos kaki saya cukup tebal untuk bisa melindungi kaki saya dari bebatuan yang tajam itu. Saya terus naik melewati semak belukar yang semakin menyempit di badang tebing. Pepohonan rimbun, goa, dan jurang memutus tebing. Saya mencoba mencari jalan sampai akhirnya saya bisa menembus semak belukar yang sangat rimbun itu dan mencoba terus memanjat sambil berpegangan pada batu-batuan. Medannya semakin longsor dan saya berhenti dan berduduk berpijak pada dua pohon bunga Edelweiss. Ternyata bunga yang satu ini masih hidup, sedangkan yang satu lagi sudah mengering. Kemudian saya taruh sepatu saya di belakang saya di atas batu yang tidak longsor. Saya ingin sholat zuhur, namun ragu dengan waktunya, sedangkan saya tidak punya jam. Saya mencoba terus naik, tapi tetap tidak bisa karena jalurnya sangat longsor. Lalu saya berhenti dan meminta tolong. Selang beberapa lama, saya mendengar suara Arlan memanggil nama saya. Saya pun menyahut, tapi dia tidak mendengar dan terus berjalan. Dia turun ke tempat camp. Saya masih bisa melihat dia dari kejauhan. Dia terus berteriak dan mondar-mandir. Saya pun masih melihatnya. Saya terus berteriak, tapi tetap saja tidak mendengar karena suara saya yang kecil ditambah angin yang cukup besar. Hari semakin sore. Saya sholat zuhur dan asar. Sampai matahari tenggelam belum juga ada pertolongan. Setelah itu saya kembali berteriak meminta tolong sambil menahan angin yang sangat-sangat kencang berhembus dari kanan, kiri, dan belakang. Saya memanggil nama ibu, dalam hati ini berkata, siapa yang bantu ibu memenuhi kebutuhan kalau saya tidak ada? Hati ini sedih, tapi air mata tak sanggup untuk keluar. Saya panik karena semakin malam dan belum ada orang yang menolong saya. Bagaimana mungkin? Saya tidur tanpa tenda dan sleeping bag. Semakin panik, semakin sangat terasa, semakin dingin, dan saya pun mencoba menenangkan diri. Beberapa kali saya berhenti berteriak karena saat itu aku melihat ada dua makhluk seperti manusia berbaju putih mencoba memanjat dinding dia. Saya membaca ayat kursi serta tahlil tahmid yang saya bisa. Alhamdulillah mereka berhenti. Dari atas tebing saya melihat anak kecil yang sedang bermain dan orang-orang yang sedang beraktivitas layaknya sebuah desa. Saya berteriak lagi dan ada makhluk tinggi besar, hitam, dengan mata yang menyala di bawah jurang keluar dari hutan. Dan saya pun terdiam. Saya berpikir teriakan saya mengganggu dia, tapi dia tidak memandang ke arah saya. Dan dia pergi, tapi kemudian kembali lagi. Beberapa kali dia kembali, dan akhirnya saya kembali berteriak minta tolong sambil mengamati lampu-lampu senter yang berjalan. Saya tidak tahu itu cahaya lampu senter atau kunang-kunang di hutan. Tetapi setiap kali menuju pinggir hutan, cahaya-cahaya itu semakin menghilang.
Saya mencoba terus terjaga agar tidak jatuh sambil berteriak. Semakin larut malam, mata pun sudah mengantuk. Tapi tentunya sambil menahan sakitnya punggung karena dihempas angin yang sangat-sangat kencang dari depan. Mata sudah tak tahan, akhirnya saya tertidur sesaat lalu terbangun lagi. Saya terkejut dan ketakutan melihat hamparan langit yang begitu luasnya ada di atas kepala saya. Terasa sangat dekat. Saya berusaha menenangkan diri cukup lama dan rasa itu hilang. Setelah itu saya lanjutkan berteriak. Saya langsung berteriak lagi dan berteriak lagi. Saya lihat dari kejauhan ada segerombolan orang berkumpul dengan cahaya headlamp dan senter. Saya berpikir itu orang-orang yang ingin samit. Saya terus berteriak dan tiba-tiba ada segerombolan orang yang berdiri di pinggir tebing tempat saya berada. Mereka seperti memakai headlamp menghadap ke arah tebing, dan wajah mereka lurus memandang arah langit tanpa ada percakapan di antara mereka. Mereka seperti robot. Sesaat saya berpikir mereka adalah pengawal. Apa karena melihat cara mereka berdiri dengan tegaknya itu? Tapi saya tebas pemikiran itu. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa mereka adalah orang-orang yang sekedar ingin berhenti dan menikmati langit malam itu. Saya panggil dari bawah tebing dengan sedikit berdiri dan meminta tolong sambil melambaikan trekking pole ke arah mereka. Tapi mereka sama sekali tidak mendengar. Mereka terus memandang arah langit. Entah kenapa saat itu saya bisa berdiri. Padahal sebelumnya sedikit saja kaki bergeser, saya bisa terperosok ke bawah. Saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa cahaya headlamp mereka hanya menyinari diri mereka sendiri, sedangkan cahaya senter pendaki lain sepintas dapat terlihat. Cahaya-cahaya senter yang lewat sangat sedikit sekali, tidak sebanyak pada saat saya samit malam itu. Akhirnya mereka pergi, dan saya pun kembali duduk seperti semula. Belakangan saya baru sadar kalau ternyata mereka yang di bawah yang berpakaian putih itu menjagaku agar tidak terjatuh ke bawah tebing. Saya berteriak lagi sampai subuh tiba. Karena melihat langit yang mulai terang, saya sholat subuh. Setelah sholat subuh, saya beberapa kali tertidur sambil pegangan dengan trekking pole. Alhamdulillah, saya aman dan tidak terjatuh. Matahari terbit, langit semakin terang. Beberapa kali saya mendengar suara laki-laki, wanita, dan anak-anak berbicara. Mereka seakan hilir mudik di jalur menuju puncak. Saya terus berteriak lagi untuk meminta tolong, tapi saya lihat di jalan turun ke arah Pelawangan tidak ada seorang pun yang lewat. Dari kejauhan, MY dan Arlan sedang tidur beralaskan dengan matras di dekat area camp Pelawangan. Saya berteriak memanggil mereka, tapi mereka tetap saja tidak mendengar. Dan saya lihat seorang bapak tua seolah menutupi mereka dengan ekspresi wajah seolah meledek saya. Dan di situ saya baru sadar, ternyata saya terhalang dimensi. Mereka tidak akan bisa melihat saya, sedangkan saya bisa melihat mereka. Dari kejauhan saya melihat tenda teman-teman sudah tidak ada. Hanya tersisa beberapa tenda. Saya lihat dua orang sedang duduk dan seperti melihat ke arahku sambil melambaikan tangan dan trekking pole, berharap mereka melihat saya. Tapi rupanya mereka tidak melihat, apalagi mendengar. Saya berpikir jika menunggu orang menolong saya, entah sampai kapan, dan belum tentu juga ada yang bisa mendengar suara saya. Akhirnya saya putuskan untuk turun dan mencoba berpindah tebing. Saya menuruni tebing dengan perlahan
dan membawa sebelah sepatu saya untuk memudahkan saya berpindah tebing. Namun sepatu itu memantul dan masuk ke sela-sela tebing yang cukup dalam dan longsor. Saya langsung berpikir, lunas sudah sepatu saya. Mungkin ini bisa jadi penebus diri saya. Kemudian saya lemparkan trekking pole untuk memindahkanku berpindah tebing dan bersyukur tidak terjatuh seperti sepatu saya. Saya berguling beberapa kali, berharap bisa sampai ke tebing yang saya tuju ke arah puncak. Tapi sayang, saya sudah terlampau lelah. Akhirnya saya putuskan untuk menuruni tebing hingga bawah. Sampai di ujung tebing ternyata jurang, dan saya kembali lagi ke atas. Dari mencoba berpindah ke tebing sebelahnya, saya sempat takut saat melihat dari balik rimbunan semak dan akar. Saya pikir itu seorang yang memantau saya. Lalu saya beranikan diri melihatnya. Ternyata itu hanya ranting-ranting pepohonan yang menjuntai. Saya berpindah tebing dan melewati padang pasir yang sangat panas beralaskan kaos kaki. Saya berharap menemukan jalur mendatar yang saya lihat dari kejauhan. Semakin ke depan saya semakin bingung karena jalurnya seperti terputus dan terpecah menjadi 2 jalur. Saya berhenti untuk beristirahat di bawah pohon besar. Saya menumpang tidur di sana. Kerongkongan rasanya terbakar. Saya makan madu saset yang saya punya sekedar untuk membasahi tenggorokan. Setelah sudah cukup beristirahat, saya mulai jalan kembali. Beberapa langkah saya menemukan pohon yang cukup tinggi dan besar. Saya tergoda untuk beristirahat kembali dan tidur. Setelah cukup istirahat, saya melanjutkan perjalanan lagi. Saya pun masuk menyusuri hutan. Saya jalan terus ke bawah dengan semak-semak yang semakin tinggi. Tapi sesampainya di bawah, ternyata terputus oleh jurang. Saya pun naik kembali sambil melipir ke arah sebelah kanan. Saya turun lagi, tapi sama seperti sebelumnya, jalur yang terputus oleh jurang. Saya pun jalan naik kembali. Saya meminta maaf kepada penguasa Rinjani karena saya sudah berbuat salah, dan saya memohon kepada Allah semoga Tuhan mau mengirimkan seseorang yang dapat menolong saya. Saya pun kembali naik dengan nafas yang semakin berat dan beberapa kali saya tersungkur karena terlalu lelah. Akhirnya saya melihat beberapa orang berpakaian putih-putih dengan memakai udeng putih. Saya pikir mereka ingin beribadah seperti orang Bali. Saya pun berusaha menghampiri mereka, tapi sudah tidak sanggup karena posisi mereka di atas sekali, sedangkan saya sudah terlampau lelah. Saya berhenti, tapi orang-orang itu menghilang. Saya jalan kembali dan mereka ada kembali. Saya memanggil mereka, tapi tidak ada yang menoleh. Saya lanjutkan berjalan, tapi mereka menghilang lagi. Karena saya merasa sudah tidak sanggup lagi untuk naik, lalu saya memutuskan untuk jalan menuruni hutan. Hari semakin sore, kemudian saya berhenti sejenak untuk sholat zuhur dan asar. Saya jamak itu karena saya ragu dengan waktu zuhur. Sejenak saya menyegarkan tenggorokan yang terlampau kering dan menambah sedikit tenaga dengan sesaset madu dan vitamin C. Setelah selesai sholat, saya melanjutkan perjalanan lagi karena saya bingung dengan jalurnya yang selalu terputus dan dipenuhi dengan rerumputan. Saya berhenti sejenak untuk menghitung pohon sebagai patokan untuk saya berjalan, dan saya lanjutkan perjalanan, tapi tetap saja bingung. Akhirnya saya pasrahkan saja dan terus jalan menuruni hutan. Dan kali ini alhamdulillah jalurnya tidak terputus lagi. Di sini saya benar-benar menikmati indahnya hutan.
ada tumpukan jerami, dan tidak ada sampah. Benar-benar sangat asri. Setelah berjalan cukup lama, saya berhenti dan ingin beristirahat, namun ada salah satu pohon yang berbunyi seperti kentongan. Padahal saya lihat tidak ada ranting yang menjuntai. Saya berpikir mungkin saya tidak diizinkan untuk istirahat di bawah pohon itu. Akhirnya saya menyeberang dan berbaring di bawah pohon yang cukup rindang. Saya tertidur dan di saat itu ada suara 2 orang wanita sedang berbincang tentang saya. Mereka mengatakan, dia masih hidup atau tidak? Wanita yang satu mengatakan, masih. Mungkin karena melihat saya masih bernafas, saya ingin bertanya pada mereka untuk menunjukkan jalan. Tapi ketika saya membuka mata, mereka tidak ada dan sepi. Saya sungguh kecewa. Orang yang diharapkan bisa ditanya ternyata tidak ada. Kemudian saya melanjutkan perjalanan dan beberapa kali mendengar ada suara orang berbicara ketika saya menoleh dengan harapan bisa bertanya pada mereka, tapi mereka tidak ada sama sekali. Saya lanjutkan berjalan dengan sesekali beristirahat dan bersandar pada pada batang pohon yang terbakar. Hitamnya jaket sudah tak saya hiraukan lagi. Yang terpenting saya bisa istirahat dan tidur sejenak untuk memulihkan tenaga serta pikiran. Di situ saya hanya bertemu seekor burung kecil, tapi sayangnya saya tidak melihat kemana burung itu terbang. Saya hanya bisa mengikuti kata hati, entah benar atau tidak. Yang pasti saya harus berjalan menuju tepi hutan yang saya lihat tanpa pohon itu. Saya jalan terus dan menuruni bukit dengan rerumputan rimbun dan pohon pinus yang semakin sedikit ranting dan daunnya. Sore pun tiba. Saya melihat ada 2 orang dan anak kecil dari kejauhan mereka berjalan. Saya ingin menghampiri mereka, tapi tidak sampai-sampai. Dan mereka pun tidak terlihat lagi. Hari sudah semakin gelap. Saya sudah tidak bisa melihat jalanan. Dari kejauhan saya melihat ada seorang yang tinggi besar, hitam dengan jubahnya yang sangat lebar, dan anak kecil berada dekat pohon. Saya pun mencoba menghampirinya sambil jalan terseok-seok, tapi seolah tak sampai-sampai. Akhirnya saya putuskan beristirahat lagi di bawah pohon dengan daun yang sangat sedikit. Bahkan untuk menghalau angin pun tak ada. Saya duduk di akar-akar sambil melihat ke arah depan. Di sana banyak orang yang berdiri hilir mudik dan juga ada pintu. Saya pikir mungkin pintu itu untuk menuju desa, karena saya lihat lampu-lampu warga di malam hari. Orang-orang dan pintu itu hitam semua. Mungkin karena saya melihatnya di gelapnya malam dan tanpa penerangan sama sekali. Ingin sekali saya menghampiri mereka dan bertanya arah ke desa, berharap diizinkan melewati pintu itu. Lama saya berpikir dan saya urungkan niat saya itu. Saya berpikir jalanan sudah mulai gelap. Saya pun tidak memiliki penerangan. Lalu saya tertidur. Tak lama saya terbangun lagi. Saya pun panik melihat langit seperti subuh, karena saya belum sholat maghrib dan isya, dan saya paksakan untuk sholat maghrib dan isya dengan rasa takut. Selesai sholat saya tidur lagi. Agak lama saya kembali terbangun. Ternyata langit semakin gelap. Di situ saya merasa tenang. Ternyata tadi itu bukan subuh, tapi waktu masih maghrib. Kemudian saya sholat isya. Setelah sholat saya tidur lagi dan kembali terbangun. Saya lihat di sekeliling saya banyak sekali hitam-hitam seperti kantong plastik hitam. Entah kenapa saya berpikir itu adalah mereka yang
mendiami tempat itu. Aduh, kok aku sendiri yang malah merinding ini? Saya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Saya sudah diizinkan tidur di situ. Saya lanjutkan tidur sambil menutup wajah saya untuk menghalau angin yang semakin kencang dan dingin. Gemuruh angin yang menembus pepohonan sempat membuat saya takut. Hampir setiap menit dan setiap jam saya terbangun, dan untuk sekian kalinya saya terbangun, tapi saya lihat sekeliling saya sudah tidak ada mereka. Saya semakin yakin yang tadi saya lihat bukan kantong plastik. Sambil berpikir, saya melihat kembali ke depan, tempat orang-orang dan pintu itu berada. Kemudian saya menyusun merencana. Besok ketika matahari terbit dan jalanan sudah terlihat, saya akan langsung memulai perjalanan hanya dengan melewati pintu itu. Saya yakin bisa keluar dari hutan, dan saya pun berusaha untuk tidur kembali. Akhirnya subuh pun tiba, dan saya menunaikan sholat subuh. Setelah selesai, saya kemudian menunggu matahari terbit dan jalanan bisa terlihat lagi. Setelah terang, saya mulai berjalan menuruni jalur yang semakin ke bawah, dan ternyata pintu yang saya lihat tadi tidak ada. Yang ada hanyalah jurang. Saya kembali naik ke tempat semula dan pindah jalur ke sebelah kanan lagi. Saya terus berjalan mengikuti jalur yang alhamdulillah tidak terputus lagi oleh jurang. Dari kejauhan saya melihat kolam berisi air. Saya membayangkan jika saya sampai di sana, saya akan meminta air dan menumpang membersihkan diri agar bisa segera ke tempat teman-teman dan bisa berkeliling Lombok selama 1 hari. Saya terus berjalan dengan melewati ilalang yang sangat rimbun dan tinggi. Saya masuk ke dalam semak-semak yang tajam hingga melukai wajah saya. Saya terus menelusuri jalur, dan akhirnya saya melihat 3 ekor sapi yang sedang mencari makan. Saya terdiam karena takut mereka mendekat dan mengamuk tentunya. Saya langsung berpikir, jika ada sapi, artinya desa sudah semakin dekat. Karena saya yakin sapi-sapi itu adalah milik warga yang mencari makan. Tapi tidak ada air sedikit pun di sana. Mereka hanya menjilati batu-batuan di sungai kering itu. Dari kejauhan saya melihat mereka. Tak lama kemudian, salah satu sapi tersebut melihat ke arah saya, seolah dia memberitahu kedua temannya. Akhirnya mereka lari dengan kencangnya. Saya ingin mengikuti mereka, namun apa daya, saya tidak mampu mengejar mereka. Akhirnya saya pun menyeberangi sungai kering itu dan mencoba memilih jalur yang sungguh membingungkan. Saya memberanikan diri untuk terus berjalan dengan segala kemungkinan tersesat, karena jalur kali ini tidak lagi terputus oleh jurang, akan tetapi semak-semak yang luas dan tanpa jalur terus menurun. Saya hanya bisa mengikuti kaki yang terus melangkah tanpa henti. Saya hanya berharap dapat keluar dari hutan untuk menuju jalan yang tidak ada lagi pohon-pohon. Saya terus berjalan dan menemukan jejak sapi-sapi itu berupa kotoran sapi. Di sini saya semakin yakin saya sudah dekat dengan desa. Saya terus menelusuri semak belukar dan beberapa kali menemukan kotoran sapi, tapi tidak sekalipun terinjak. Saya berpikir, betapa sapi-sapi itu jauh lebih beradab dibanding manusia yang tidak memelihara etikanya ketika di gunung tentunya, dengan buang air sembarangan. Saya terus berjalan, dan lagi-lagi jalurnya terputus dengan semak-semak yang semakin tinggi dan jalur yang curam. Saya mencoba berpindah tebing dengan melompati selokan
yang ditumbuhi rumput yang tinggi dan lebat. Tapi sayangnya saya terperosok. Tapi saya terus berusaha memanjat dan naik dengan berpegangan rerumputan yang tumbuh di selokan itu. Alhamdulillah, saya berhasil dan bisa naik ke tebing yang saya tuju. Saya pun terus berjalan di rerumputan yang sangat lebat dan tinggi. Siang yang sangat terik, saya tidak sanggup menahan panas matahari. Saya berusaha mendinginkan wajah saya dengan rerumputan yang tumbuh. Berulang kali, saya kembali ke jalur sebelumnya. Ketika jalan seolah-olah saya diputar-putar. Beberapa kali saya tersungkur karena tubuh yang semakin lemah. Hari semakin sore, saya tetap melanjutkan perjalanan dengan harapan bisa sampai di desa sebelum matahari tenggelam. Saya berpikir saya ingin pulang bersama teman-teman saya ke Jakarta. Karena jadwal pesawat malam, jadi jika sore bisa sampai di desa, saya masih bisa mengejar pesawat. Hingga maghrib pun tiba, saya masih berusaha terus berjalan. Tapi sayangnya, tiba-tiba jalan saya terputus dan saya tidak tahu arah lagi. Saya berjalan kembali, akan tetapi saya kembali ke tempat sebelumnya. Hari pun sudah mulai gelap. Saya sudah hilang arah. Tidak ada tempat untuk berteduh, yang ada hanya rerumputan yang lebat. Lalu saya putuskan untuk tidur di semak-semak rerumputan dengan beratapkan langit. Saya tidur dengan terus memegang trekking pole dan tas yang terus melekat pada saya seperti malam sebelumnya. Saya tidur dan terus terbangun. Angin berhembus sangat kencang. Hanya rerumputan di sekeliling saya yang mampu menghalau kencangnya angin. Berulang kali saya terbangun, namun tidak berani untuk membuka mata karena ada rasa takut yang mendera. Pada suatu waktu, saya mendengar ada yang berbicara di tempat saya tidur. "Itu loh yang suka bawa-bawa tas." Seolah dia memberitahukan yang lain siapa saya. Saya memberanikan diri untuk membuka mata. Akan tetapi, ketika saya membuka mata, tidak ada seorang pun di sekeliling saya. Tapi saat itu pikiran saya menjadi tenang. Berarti saya tidak sendirian dan ada yang mengenal saya. Saya lanjutkan tidur dan menunggu pagi tiba. Akhirnya pagi pun tiba. Langit sudah mulai terang dengan angin yang semakin kencang. Kemudian saya mencoba untuk berdiri, namun kaki saya benar-benar lemas. Ditambah dengan angin yang sangat kencang hingga sulit untuk berdiri. Saya terus berusaha melawan angin dan saya berusaha berdiri tegak. Jalur yang sangat kecil terkadang tertutup semak. Saya terus berjalan sambil menyibakkan. Kemudian saya berbelok dan saya lihat ada jalur seperti sungai tetapi kering. Saya melihat ada jalan menanjak untuk ke tebing sebelah. Namun karena saya ingin buang air kecil, saya pun turun 2 undakan agar tertutup oleh batu. Lalu saya tengok sekeliling saya, khawatir ada orang yang melihat. Dan benar saja, dari bawah saya melihat seorang laki-laki melewati jalur di atas saya. Kemudian dengan suara sangat pelan dan hampir habis saya memanggilnya. Alhamdulillah, dia mendengarnya. Dia memandang saya dari atas sampai bawah. Ia melihat saya hanya menggunakan kaos kaki tanpa sepatu. Pertanyaan pertama yang dia tanyakan adalah, "Sepatunya di mana?" Saya pun menjawabnya, "Tidak ada, hilang." Dia pun bertanya lagi, "Temannya mana?" Saya menjawab, "Tidak ada. Saya tersesat, terpisah dari teman-teman saya. Saya dari hutan, tidak tahu jalan untuk kembali. Tolong bantu saya,
tolong antarkan saya ke desa." Dia pun bersedia mengantarkan saya dan menyuruh saya untuk naik. Saya pun naik dan menghampiri pengembala itu. Lalu saya meminta air minum padanya. Dia pun memberikan air minum. Saya minum beberapa teguk, lalu memulai berjalan menuju tempat pengembala itu memarkirkan motornya. Selang beberapa langkah dia melihat saya berjalan yang sangat lambat karena lemas. Dia pun memberikan bekal nasinya kepada saya dan menyuruh saya untuk memakannya. Saya pun memakan 2 suapan karena tenggorokan saya sakit sehingga sulit untuk menelan makanan. Kemudian saya bungkus nasi tersebut dan mengajaknya untuk berjalan kembali. Cukup jauh kami berjalan, sampailah kami di tempat motor itu terparkir. Kami naik motor dan kemudian pergi menuju desa. Di pertengahan jalan saya melihat tempat di mana saya memulai pendakian melalui desa Sembalun. Kami berhenti dan ada salah seorang warga yang melihat saya dan dia pergi memanggil warga lainnya. Dalam sekejap, warga Sembalun berkumpul. Saya diberi minum teh manis hangat dan kemudian saya dibawa ke dalam rumah salah satu warga di sana. Saya diberi minum dan makan. Semua orang berkumpul. Bapak-bapak petugas kepolisian setempat pun ikut turun hadir. Ada seorang warga yang menelpon teman saya di Jakarta untuk memberitahukan bahwa saya sudah ditemukan dan saya diberi kesempatan untuk berbicara dengannya. Tapi saya tidak tahu siapa yang menelpon. Setelah itu saya dipersilahkan untuk membersihkan diri. Setelah selesai, saya dibawa ke puskesmas Sembalun dengan didampingi salah seorang teman yang baru datang dari Jakarta. Dia akan mendaki Rinjani, yaitu Rizky, dan bapak-bapak kepolisian setempat. Di puskesmas saya diinfus agar cepat pulih. Selama diinfus, tubuh saya kejang-kejang. Mungkin karena tubuh saya belum stabil. Salah seorang ibu memberi saya selimut yang lebih tebal. Bang Budi, salah seorang teman saya ketika mendaki, menghampiri saya dan menemani saya selama dirawat. MY pun datang dan duduk di samping saya tidur. Dia menangis terseduh-seduh dengan suara seperti wanita. Karena saya penasaran siapa yang menangis, saya pun menoleh. Saya langsung tersenyum sambil berkata, "Kirain anak gadis siapa yang nangis." Lalu dia pun pergi. Entah kenapa tidak kuat menahan tangis atau kesal mendengar kata-kata saya. Ada 2 orang yang mewawancarai saya tentang perjalanan saya selama hilang. 3 botol infus telah habis. Setelah itu saya diberi makan nasi dengan kuah sayur. Setelah beres makan, saya sholat zuhur di situ. Sudah ada Amiral dan Rangga yang datang dari Jakarta untuk membantu mencari saya. Setelah sholat, saya dan teman-teman berpamitan kepada warga untuk pergi ke kantor TNGR. Di kantor saya diminta untuk menceritakan secara singkat perjalanan saya selama hilang sampai bertemu dengan orang yang menolong saya. Setelah itu, pihak TNGR dan MY serah terima bahwa masalah selesai. Setelah dari kantor TNGR, kami pulang ke rumah Pak Didi. Dia adalah seorang yang kami sewa mobilnya selama di Lombok. Kami makan malam di jalan sebelum sampai di rumah Pak Didi. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan untuk menuju rumah Pak Didi. Sesampai di rumahnya, kami disambut oleh istrinya. Para tetangga juga datang ke rumah Pak Didi untuk menjenguk saya tentunya. Subhanallah, betapa pedulinya mereka. Walaupun saya hanya pendatang yang hanya singgah beberapa hari saja. Perhatian mereka sungguh luar biasa ya Tuhan.
Saya seperti berada di tengah-tengah keluarga besar yang sangat menyayangi saya. Hari semakin gelap, satu persatu tetangga pun pulang dan saya dipersilahkan untuk tidur. Saya masuk ke kamar dan kemudian tidur bersama Maya. Dia extend bersama dengan Bang Budi dan Om Farid. Sebelum terlelap, saya sudah dibayang-bayangi oleh banyak bangkai binatang. Karena saya takut dan merasa tidak nyaman, akhirnya saya bangun dan pergi keluar. Kebetulan orang tua Pak Didi datang dan kami ngobrol di teras. Setelah beberapa lama, malam pun semakin larut dan angin berembus semakin kencang. Saya ketakutan dan malam itu terasa cukup mencekam. Pak Didi menyuruh saya untuk tidur kembali di dalam kamar. Tetapi saya menolak. Saya mengatakan, saya tidak mau tidur di kamar. Pak Didi pun bertanya, kenapa? Lalu saya menjawab, saya takut, Pak. Saya lihat banyak bangkai. Saya tidur di depan saja dengan Amiral, MY, dan Rangga. Dan Pak Didi pun mengizinkannya. Kami pun semua tidur dan saya tidur di antara Amiral dan MY. Selama tidur seringkali saya terbangun dan ketakutan. MY dan Amiral bergantian memeluk saya sambil membacakan tahlil. Jumat 4 Agustus 2017. Pagi pun tiba. Kami sholat subuh kemudian mandi. Setelah itu kami disuruh untuk sarapan. Setelah sarapan kami ngobrol-ngobrol di teras. MY dan Amiral menceritakan apa yang terjadi semalam ketika kami tidur. Dan istri dari Pak Didi pun mengatakan ada bapak tetua di situ yang bisa membantu. Dia pun memanggil bapak tetua tersebut ke rumah dan meminta tolong untuk membersihkan diri saya. Bapak tetua meminta kembang dan air untuk memandikan saya. Dan saya pun dimandikan dengan air kembang. Setelah itu diberikan minyak wangi pada kuku, jempol, tangan, dan kaki saya. Pagi jam 9 kami pergi, hanya untuk berjalan-jalan melepas penat. Kami pergi ke desa Sade. Di sana kami bertemu Ban Baidillah dan Kak Emil. Mereka mengadakan trip Lombok esok hari. Kemudian kami pergi ke Tanung dan lanjut ke Bukit Meresam. Sore pun tiba. Kami semua pergi ke bandara untuk kembali ke Jakarta. Sesekali saya tertidur dalam mobil dan kejang lalu terbangun lagi. Amiral pun melihatnya dengan heran. Dia takut sesuatu terjadi pada saya. Sesampai di bandara Lombok, kami berpisah dengan Kak Emil dan Bang Baidillah. Saya bertemu seorang ibu yang mengenali saya, dan kami saling tegur sapa. Dengan rasa bingung saya bersalaman. Kami pun masuk ke dalam bandara dan menunggu cukup lama karena pesawat yang akan kami tumpangi delay. Setelah menunggu 3 jam, pesawat kami pun datang. Kami pun naik dan menempati bangku masing-masing. Setelah duduk berseberangan dengan MY, saya tertidur selama penerbangan. Saya tidur dengan gelisah karena wajah dan bibir saya sakit. MY rupanya memperhatikan saya ketika tidur. Pukul 11:30 malam, kami pun tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian kami dijemput oleh Kak Nino, Aga, si semut hitam, dan Bang Satria. Mereka mengantarkan saya sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, pukul 2 pagi kami disambut oleh beberapa orang tetangga. Dan kami langsung mengadakan pengajian untuk sekedar mengucap syukur dan terima kasih pada pihak yang sudah sangat membantu pencarian saya. Setelah acara selesai, teman-teman pun pulang. Sabtu 15 Agustus, teman-teman silih berganti datang tak henti-henti untuk menjenguk saya. Sampai malam 3, warga BPJ berkumpul di rumah.
Kami mengadakan selamatan dan saya diminta oleh MY untuk menceritakan selama saya hilang, dan MY sebagai moderatornya. Tapi saat itu saya seolah menolak untuk bercerita. Saya duduk dengan gelisah dan ingin rasanya kaki ini berlari. Acara terus berjalan. MY minta saya memeluk ibu dan meminta maaf kepada bapak karena sudah membuat mereka cemas. Hingga akhirnya acara selesai, kami semua makan-makan. Hari terus berganti, rasa takut belum juga hilang. Ketika malam datang dan menjelang tidur, rasa takut ini pun selalu datang dan terasa mencekam. Beberapa hari sepulangnya saya dari Lombok, saya melihat tubuh seekor ular putih yang cukup besar. Cukup lama, kemudian menghilang lagi. Hingga 3 bulan kemudian rasa takut itu menghilang, dan kehidupan saya pun sudah kembali normal tanpa ada rasa takut. Setelah 6 bulan, dia kembali menjenguk saya ketika akan tidur. Dia datang dalam sosok wanita yang sangat cantik dengan berpakaian putih. Sesekali saya melihat samar dan saya mencoba melihatnya kembali dan semakin jelas. Setelah itu dia menghilang lagi. Setelah 1 tahun dari peristiwa hilang di Gunung Rinjani, kehidupan saya kembali normal dan tidak ada gangguan. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita ini. Sekali lagi, semoga ini bermanfaat dan semoga dapat diambil muatan baiknya dan dibuang muatan buruknya. Jangan takut untuk mencoba mendaki gunung asal peralatan safety, teman berpengalaman dan mental yang kuat. Dijamin pendakian akan aman. Dan jangan lupa jaga sopan santun di gunung ataupun di mana saja. Saya Kang SM undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.